Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikratul Nur Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 25 dengan NIM 251300408. Yang saya hormati Ibu Nikmah Afifah selaku dosen pengampu mata kuliah kealmataan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Afifah. Di sini saya mengambil judul tentang akhlak kepada sesama manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada sesama manusia. Pertama, definisi akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya tabiat, budi pekerti, watak atau kesopanan. Dalam bahasa Indonesia, akhlak itu berarti sopan santun atau kesusilaan. Dalam bahasa Inggris, akhlak yaitu etik atau moral. Dalam bahasa Yunani, akhlak itu ethos atau etikos. Menurut Ibnu Maskawi mendefinisikan akhlak itu sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan. Menurut Profesor Dr. Ahmad Amin menjelaskan bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Lalu menurut Al-Qurtubi mendefinisikan akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanannya yang disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian darinya. Lalu menurut Muhammad bin Ila'an As-Sodiqi mendefinisikan bahwa akhlak adalah suatu perbuatan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah tanpa didorong dari orang lain. Lalu akhlak itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada akhlak baik atau terpuji dan akhlak buruk atau tercela. Akhlak baik atau terpuji itu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk-makhluk lain. Akhlak yang baik yaitu akhlak yang diridhai oleh Allah. Lalu yang kedua akhlak buruk atau tercela, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk lain. Contoh akhlak terpuji itu seperti belas kasihan, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain. Lalu ada rasa persaudaraan, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin hubungan baik dan bersatu dengan orang lain karena ada ketertarikan batin dengannya. Lalu ada memberi nasihat. Memberi nasihat itu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain dengan menggunakan perkataan, baik ketika orang yang dinasehatin telah melakukan hal-hal yang baik maupun belum. Lalu memberi pertolongan, yaitu suatu upaya yang membuat orang lain agar tidak mengalami suatu kesulitan. Lalu menahan amarah, yaitu upaya menahan emosi agar tidak dikuasai oleh perasaan marah terhadap orang lain. Lalu ada sopan santun. Sopan santun itu sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain, sehingga dalam perkataan dan perbuatannya selalu mengandung adab kesopanan yang mulia. Lalu ada suka memaafkan, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain yang pernah dibuat terhadapnya. Kemudian ada akhlak tercela. Contoh dari akhlak tercela itu seperti mudah marah, al-ghadab, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya, sehingga menonjolkan sikap dan perilakunya yang tidak menyenangkan untuk orang lain. Lalu ada iri hati atau dengki, yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama sekali. Lalu ada mengadu-adu, yaitu suatu perilaku yang suka memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud agar hubungan sosial keduanya rusak. Lalu ada mengumpat. Mengumpat itu suatu perilaku
yang suka membicarakan perkataan seseorang kepada orang lain. Lalu ada bersikap congkak, yaitu suatu sikap dan perilaku yang menampilkan kesombongan baik dilihat dari tingkah lakunya maupun perkataannya. Lalu ada sikap kikir. Sikap kikir itu suatu sikap yang tidak mau memberikan nilai materi dan jasa kepada orang lain. Lalu ada berbuat aniaya, yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, baik kerugian materi maupun non-materi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa seseorang yang mengambil hak orang lain termasuk perbuatan yang zalim. Seperti di dalam Quran surah Luqman ayat 14, yaitu yang artinya, dia kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Lalu ada akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga itu mengembangkan kasih sayang di antara golongan keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi dalam keluarga diungkapkan dalam bentuk perhatian baik melalui kata-kata, isyarat, maupun perilaku. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Seperti dalam Quran surat Luqman ayat 13. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.